Saya hanya mencoba mengingatkan fan Real Madrid bahwa Xabi Alonso datang dengan materi pemain Real Madrid yang timpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kekalahan melawan Barca di El Clasico terakhir, manajemen Real Madrid memutuskan untuk membawa Real Madrid ke era baru. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Ancelotti. Ada beberapa pendapat yang beredar di masyarakat sepak bola tentang alasan Real Madrid memutuskan hubungan kerja dengan Ancelotti. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan Ancelotti tidak layak melatih tim sebesar Real Madrid karena dia miskin taktik. Ini pendapat konyol, bodoh, dan tidak mengerti dari mana dasar-dasarnya. Untuk membantahnya, tentu saja kita bisa dengan mudah menunjukkan piala-piala yang telah dihasilkan oleh Ancelotti dalam 2 periode masa kepelatihannya di Real Madrid. Bahkan piala champion tahun lalu dihasilkan oleh Ancelotti dengan materi tim yang sangat timpang menurut saya. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa hasil musim ini menjadi acuan bagi Real Madrid untuk memutuskan hubungan kerja dengan Ancelotti. Ini juga menurut saya kurang tepat. Karena Real Madrid sudah mencoba menghubungi beberapa pelatih di musim lalu termasuk Xabi Alonso. Dan Ancelotti pun di musim lalu sudah mencoba mencari-cari tempat berlabuh jikalau dia memang diputuskan hubungan kerja oleh Real Madrid musim lalu. Pendapat lain yang lebih mungkin menurut pandangan saya adalah pendapat yang mengatakan pihak Real Madrid dengan pihak Ancelotti sudah tidak punya kesamaan visi untuk bagaimana cara membawa Real Madrid lebih baik ke depan. Kita tahu Ancelotti adalah seorang pelatih yang sangat berpengalaman dan tentunya dia membaca materi tim dengan sangat baik. Ancelotti sudah mencoba memberikan proposal untuk mendatangkan pemain baru. Jika berita-berita yang saya baca di musim lalu tidak salah menyampaikan, Ancelotti sudah meminta center back, full back kepada manajemen Real Madrid. Ancelotti sudah meminta pemain-pemain yang bisa menggantikan peran Toni Kroos dan Modric. Bahkan Ancelotti meminta seorang striker tengah. Lalu siapa yang datang? Lalu ada pertanyaan, jika itu alasan pemutusan hubungan kerja antara Real Madrid dengan Ancelotti, kenapa hal tersebut tidak diambil di musim lalu? Menurut saya ada 2 faktor yang membuat Real Madrid tidak memutuskan hubungan kerja dengan Ancelotti. Yang pertama adalah Ancelotti memenangkan Liga Champions musim lalu. Ini saya duga dan saya menuduh bahwa manajemen Real Madrid berpikir Ancelotti dengan materi tim seperti ini bisa membawa Real Madrid juara Liga Champions. Jika Real Madrid mengontrak pelatih baru, tentu saja pelatih tersebut akan memberikan syarat mendatangkan pemain-pemain untuk menutupi kekurangan-kekurangan materi tim Real Madrid saat ini. Jadi dengan memperpanjang kontrak Ancelotti, Real Madrid tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak di bursa transfer. Saya menduga manajemen Real Madrid masih berpikir dengan materi tim seperti ini, Ancelotti tetap akan bisa membawa Real Madrid berprestasi di musim 2024-2025. Dan sialnya pendapat mereka salah besar. Pencapaian seperti ini, peringkat 2 di La Liga, perempat final Liga Champions, final Copa del Rey, tentu bagi tim-tim lainnya ini adalah sebuah pencapaian yang cukup bagus dengan materi tim seperti ini. Tapi sayangnya ini Real Madrid, salah satu klub terbesar di dunia. Pencapaian seperti ini adalah aib. Lalu untuk memimpin Real Madrid di era baru, manajemen Real Madrid memilih Xabi Alonso sebagai pelatih. Bagi para penggemar Real Madrid, ini adalah sebuah suntikan kebahagiaan. Harapan mereka terbang. Adrenalin mereka meninggi. Saya rasa ini mirip-mirip dengan situasi kebatinan fan Real Madrid ketika Zidane datang melatih. Dan Zidane benar-benar memenuhi ekspektasi para fan Real Madrid dengan mendominasi Liga Champions dan La Liga. Apakah Xabi Alonso bisa mengikuti langkah Zidane? Saya hanya mencoba mengingatkan fan Real Madrid bahwa Xabi Alonso datang dengan materi pemain Real Madrid yang timpang. Jadi harapan-harapan fan Real Madrid harus ditahan dulu. Kebahagiaan-kebahagiaan yang timbul harus dikendalikan dulu. Saya tidak mengatakan pemain Real Madrid tidak punya kualitas yang tinggi. Tapi kita harus melihat ketimpangan-ketimpangan struktur dan komposisi pemain yang ada di dalam tim utama Real Madrid. Kita lihat dari sisi depan dulu. Xabi Alonso akan menghadapi hal yang sama yang dihadapi oleh Ancelotti. Real Madrid punya 3 penyerang utama
Dan tiga-tiga penyerang ini adalah penyerang kiri. Mbappe penyerang kiri, Vinicius penyerang kiri, Rodrigo juga penyerang kiri. Walaupun mereka bisa bermain di tengah atau di sisi kanan, tentu saja kualitas mereka tidak bisa dikeluarkan secara maksimal. Kita lihat Rodrigo, skillnya seperti tidak meledak. Ini dikarenakan dia adalah seorang penyerang kiri yang difungsikan ke kanan. Secara naluriah tentu akan gagap. Mbappe ketika datang, seorang penyerang kiri dimainkan di tengah, protes dia. Karena dia tidak maksimal, adaptasinya kurang, dia protes. Di media dia katakan bahwa dia lebih nyaman bermain di kiri. Vinicius ketika dipindahkan ke tengah juga tidak maksimal. Ini yang dikatakan sebagai komposisi yang sangat buruk bagi lini serang tim sekelas Real Madrid. Makanya Ancelotti meminta penyerang tengah. Yang datang Endrick. Kemudian kita mundur ke lini tengah. Real Madrid sudah membentuk seorang gelandang bertahan yang sangat spektakuler. Namanya Valverde. Kemudian Real Madrid membeli Camavinga. Menurut saya, dia bermain seperti deep lying midfielder. Dia mampu bermain di belakang dan menghadang serangan-serangan lawan. Dia bisa membangun serangan, tapi dia tetap nalurinya lebih kuat di bertahan. Lucu lagi, Real Madrid malah membeli Tchouaméni, yang jelas-jelas seorang gelandang bertahan dan cukup baik kualitasnya. Dulu saya menulis di Facebook tentang materi pemain tengah Real Madrid. Valverde, Tchouaméni, dan Camavinga. Salah satunya pasti menjadi korban. Pembelian yang sangat baik menurut saya cuma Bellingham. Bellingham bisa membangun serangan. Beda dengan Valverde. Valverde bisa membantu serangan, tapi dia tidak punya kecerdasan dalam membangun serangan. Begitu juga dengan Tchouaméni atau Camavinga. Bellingham bahkan mencetak banyak gol di musim lalu. Tapi naluri Bellingham kita lihat sendiri kan. Tidak bisa melihat bola datang ke lini pertahanan timnya. Sehingga membuat dia menjadi sangat-sangat terpecah konsentrasinya antara menyerang dan bertahan. Kemudian Real Madrid punya Ceballos. Di pertengahan musim Real Madrid dia menjadi pilihan utama dikarenakan dia mau dan mampu untuk membantu lini pertahanan. Ujung-ujungnya tetap bertahan. Brahim punya skill untuk mengencaukan lini pertahanan lawan, tapi dia tidak punya sedikit pun naluri untuk bertahan. Dia tidak punya sedikit pun kemampuan bertahan. Bahkan ketika bola dicuri di kaki dia, dia tidak mampu recovery. Setidaknya 2 pertandingan yang membuat Real Madrid kalah karena kesalahan dia, ketidakmampuan dia recovery. Modric sudah memasuki usia pensiun. Untuk mengganti Modric, kata manajemen Real Madrid, mereka mendatangkan Arda Güler. Lah, anak-anak yang bermain di Liga Turki diharapkan sebagai pengganti Modric. Dan kita lihat perkembangan terbaik Arda Güler setelah 2 musim di Real Madrid adalah penambahan massa otot. Gaya bermainnya masih mengutamakan keamanan bagi dirinya. Dia tidak berani melakukan aksi-aksi untuk menggoyang pertahanan lawan. Dia main safety aja. Ini bisa dipahami karena dia masih kurang pengalaman dan tidak banyak jam terbang dan dari klub Turki datang ke Real Madrid. Kita tarik ke lini belakang, ini kacau balau. Saya sama sekali tidak mengerti kebijakan transfer klub sebesar Real Madrid melihat lini pertahanan mereka. Fullback kita sudah tidak ada lagi. Marcelo pensiun. Mendy sejak dibeli kacau balau dan menjadi lubuk bagi Real Madrid bertahun-tahun. Carvajal masih tampil baik, tapi dengan usia yang terus bertambah, Real Madrid harus memikirkan bagaimana mencari pengganti Carvajal. Dan terbukti musim ini Carvajal cedera. Kacau. Alaba sudah pada usia yang tidak bisa bermain 1 musim kompetisi penuh. Ketika dia dipaksakan bermain penuh, dia langsung cedera. Usianya sudah pada tahap-tahap yang membuat dia memang tidak bisa tampil penuh 1 musim kompetisi. Satu-satunya harapan di lini pertahanan Real Madrid adalah Diego Milito. Dia punya kualitas yang sangat tinggi, sangat baik, punya tenaga yang sangat besar dan sangat agresif. Pengalamannya juga sangat bagus. Tapi musim ini dia cedera. Ini yang tidak diantisipasi oleh manajemen Real Madrid. Real Madrid hanya mendapat Rudiger dari bursa transfer, itu pun gratis. Saya menonton penampilan Rudiger di Chelsea. Dia tidak punya kualitas setara dengan Milito, Varane, apalagi dengan Ramos. Dia terlihat sering sekali gagal membaca arah serangan lawan dan pergerakan lawan. Fan Real Madrid harus jujur tentang ini.
Fan Real Madrid harus mengakui Rudiger bukanlah pemain belakang dengan kualitas yang cukup untuk tim sebesar Real Madrid. Solusinya Ancelotti mengambil Fran Garcia yang hanya bisa berlari-lari mengejar lawan. Dia anak-anak yang sangat butuh pengalaman. Oke lah, dia punya tenaga. Tapi kita lihat bagaimana dia diperlakukan oleh Barcelona dan tim-tim lain. Di center back terpaksa memakai Asensio. Asensio pernah saya katakan di video-video saya yang lalu. Anak ini punya kualitas, punya keteguhan, punya keberanian, cuma tidak punya jam terbang, tidak punya pengalaman. Terlihat bagaimana dia bisa mengimbangi lawan, tapi dia mengambil keputusan-keputusan yang salah. Tackle berbahaya, penalti, itu yang dihasilkan Asensio. Kartu kuning. Ini menunjukkan bahwa dia punya kemampuan, punya kemauan, tapi tidak punya pengalaman yang bisa dia pakai untuk menghadapi situasi-situasi pertandingan-pertandingan besar. Lalu dengan materi lini bertahan yang hancur lebur seperti ini, bagaimana Madrid bisa tampil cukup lumayan di musim ini? Seperti yang saya katakan di video saya yang lalu, ini dikarenakan kerelaan, keteguhan, kesediaan pemain tengah untuk selalu turun membantu lini pertahanan. Bahkan Rodrigo juga turun membantu lini pertahanan. Alonso harus memikirkan ini. Kalau ini tidak diperbaiki, Alonso tidak akan punya harapan untuk membawa Real Madrid tampil lebih baik. Apalagi katanya Alonso suka memakai 3 back. Kalau Alonso memakai 3 back, maka Real Madrid harus mencari 3 center back yang sangat tangguh. 3 center back ini nantinya akan dianggap mampu menghadang serangan lawan tanpa bantuan dari lini tengah. Melihat materi yang ada, cuman Milito yang bisa diharapkan. Itu pun kalau Milito sembuh dan setelah sembuh bisa tampil seperti di musim ketika dia tidak cedera. Kita lihat Alaba setelah sembuh, dia tidak bisa tampil sebagaimana dia tampil sebelum cedera. Dan walau bagaimanapun Real Madrid mempersiapkan Arda Güler, Real Madrid tetap harus berpikir bagaimana cara untuk mencari satu orang pemain yang bisa menyalurkan bola dengan cepat ke lini depan. Kalau melihat sistem Leverkusen bermain, tidak perlu pemain secanggih Modric, tapi harus ada seorang pemain di lini tengah yang mampu mengalirkan bola dengan sangat cepat. Dan jika kita melihat gaya menyerang Leverkusen, tentu saja Real Madrid punya materi yang cukup baik untuk menjalankan apa-apa instruksi dari Xabi Alonso. Jadi saya rasa Xabi Alonso harus menekan manajemen Real Madrid untuk mendatangkan trio center back yang baik, kemudian full back yang cukup mumpuni untuk menyerang, dan jika Xabi ingin memakai 3 penyerang, maka Xabi harus mencari seorang penyerang tengah murni. Saya berpikir keputusan-keputusan yang salah di bursa transfer yang dilakukan oleh manajemen Real Madrid itu terkait dengan apa yang dikatakan Arsene Wenger ketika melatih Arsenal. Dia pernah mengatakan dahulu, manajer, pelatih akan sulit sekali mengembangkan tim jika tim tersebut sedang membangun stadion. Ini merujuk kepada kekurangan uang Arsenal ketika mereka membangun Stadion Emirates. Sehingga Wenger hanya bisa memaksimalkan apa yang ada, membeli pemain-pemain murah yang tak terkenal. Setelah dia buat menjadi bagus, mereka dijual untuk menambah kas klub. Mungkin ini yang dialami oleh Real Madrid, walaupun kata orang Real Madrid punya keuangan yang sangat baik. Real Madrid punya keuntungan yang sangat besar. Saya rasa itu yang harus menjadi perhatian bagi manajemen dan pelatih Real Madrid ke depan. Semoga Real Madrid bisa menampilkan permainan yang cukup baik untuk dinikmati oleh seluruh penggemar sepak bola di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.